Kalau mau cepet ngajinya sambil punya salinannya, ya. Jadi salinannya nanti tadi yang dijelaskan Ustadz Ahmad Rasyidin sudah ada syarahnya di situ, ya. Jadi nanti akan dikirim bentuk PDF-nya. Itu gimana Ustadz PDF-nya? Nggak apa-apa kan, Nggak itu apa-apa. sudah dihalalkan. Sudah Ya, dihalalkan. itu perbedaan pencipta lagu sama pengarang kitab. Iya, iya. Kalau pengarang kitab silahkan sebanyak-banyaknya. Zaman dulu orang ngarang kitab nggak ada royalti. Iya, iya. Jadi itu sudah resmi diizinkan oleh pengarang juga penerbit. Ya bismillah. Saya ingin menggarisbawahi lagi sedikit dahsyatnya sholawat. Sholawat itu satu-satunya amal yang nggak pakai ikhlas pasti diterima. Nggak pakai ikhlas pasti diterima. Pasti diterima. Masya Allah. Iya, yang lain-lain harus ikhlas. Oh, iya. Jadi sholawat itu saking dahsyatnya, ini amalannya Allah dan malaikat. Sepakat para ulama diantaranya yang menyebutkan As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah, sholawat itu satu-satunya amal yang pasti diterima. Misalnya kan begini, kalau kita nih lebih sedekah, Ya. kita ngomong sama jamaah, maaf ya, bukan sombong ya. Tadi barusan saya sedekah Ya. 50.000, langsung tertolak. Ya itu menjadi ria. Ria. Ya. Oke. Jadi berarti dia ingin pamer Ingin amalnya. pamer. Tapi maaf ya, saya bukannya sombong ini ya. Tapi baru aja saya mengucapkan sholawat 10.000 kali. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tetap. Masya Allah. Termasuk kalau peringatan Maulid itu kan suka ada tampil sholawat. Tampil Ibu-ibu sholawat. ya, Iya. seragamnya beli terus. Sholawat ala Muhammad. Iya, Begitu besoknya fotonya nggak ada, marah-marah. Kok foto saya nggak ada? Itu sholawatnya tetap diterima meskipun Sholawatnya dia tetap marah-marah. diterima walaupun marah-marah. Ya. Dalam riwayat lain, dalam istilahnya biografinya Imam Syafi'i ditulis oleh Imam Baihaqi. Imam Syafi'i itu, ya, Imam Baihaqi bertemu dengan Imam Syafi'i dalam mimpinya. Kemudian di dalam mimpinya itu Imam Baihaqi meriwayatkan Imam Syafi'i dimuliakan di dalam surga. Ditanyakan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, apa yang menyebabkan kamu sedemikian mulia di antara ulama-ulama yang lain? Maka beliau Imam Syafi'i menjawab, karena sholawat yang saya tulis di dalam pembukaan kitab Ar-Risalah. Jadi karya Al-Um yang tebel-tebel itu tidak mengangkat derajat beliau di hadapan Allah. Justru yang membuat beliau itu menjadi tinggi kedudukannya di sisi Allah, karena setiap kitabnya selalu diawali dengan sholawat. Maka siapapun yang punya buku, apalagi buku agama, sangat dianjurkan di depannya ditulisi Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu insya Allah membuat kita sekali nulis itu punya amalan yang terus menerus diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga jadi amalan ini, bisa dibawa pulang ya. Ya. Bisa dibawa pulang, ini kan kaitannya dengan apa nazam ini. Kenapa Ya. ada abda'u bismillah kemudian summa sholatu wassalam ya. Ini yuk sama-sama kita jadikan amal. Ngaji praktek, ngaji amal. Setiap mau memulai hari ya, memulai WhatsApp pertama ya. Memulai WhatsApp pertama. Kalau WhatsApp yang berikutnya misalnya nih pagi-pagi kan gitu ya, udah selesai sholat subuh, zikir ya pagi petang ya, kemudian sudah selesai sholat duha, nah baru buka WhatsApp ya. Begitu ya kita ya, buka WhatsAppnya baru setelah duha. Enggak, bangun tidur. Bangun tidur langsung tidur periksa. terus begini kan refleks. Ya praktek. Ya. Oh, ada WhatsApp Iya. padahal baru jam 3. Ya. Bahkan jam 3 kurang 20. Jam 3 kurang 20. Ayo tahajud Ya. ya. Nah, jadi itu WhatsApp pertama. Nah, kita jadiin sebagai amal soleh bagi kita para jamaah ikram, langsung ba'da tahmid was sholawat. Paling ringannya itu ba'da tahmid was sholawat, baru kemudian ngetik ya. Misalnya nih kalau kita lagi mau ngirim surat ya, Pak Agus itu kan suka ngirim surat cinta sama istrinya ya kan. Nah, dulu nulisnya pakai kertas ya. Ya. Assalamualaikum ya. Kertasnya yang wangi itu. Wangi itu ya. Ya. Jadul banget ya. Amplopnya air mail. Oh, iya. Ada pinggirnya biru, Iya. biru merah. Terus perangko. Iya. Perangkonya apa ininya? Yang Monas itu loh ya. Nah, tulis di situ ya ba'da tahmid was salawat.
wahai kekasihku. Wah, jadi ada tulisan ba'da tahmid minimal begitu. Kalau seandainya ya, yang kalau sekarang ini ya ini abda'u bismillah ya. Nah, ini adalah ba'da tahmid wassalawatnya Kiai Ahmad Marzuki. Saya ingatkan ya, ada kelihatannya sholawat tapi bukan sholawat. Apa itu? Kita kalau nulis shollu ala nabi, itu bukan sholawat. Shollu ala nabi itu seruan. Enggak, itu ngajak orang sholawat. Ya, seruan orang untuk ya, jadi jangan sampai kita ngomong shollu ala nabi, shollu ala nabi. Kita hanya dapat pahala menyeru, ya, tidak dapat pahala sholawat. Sama tadi Ustadz Nas ngomong ba'da tahmid wa sholawat, yaitu sholawatnya belum ada itu. Ya. Jadi maksudnya Ustadz Nas sebelum ngapa-ngapain tulis di depannya Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad, terus utangmu mau kamu bayar kapan? Misalnya begitu ya nggak? Iya gitu. Ya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maaf ya, saya mau nagih utang ini ya, nagih amanah ini. Tapi kan minimal insya Allah sholawat itu dibukakan kan? Ya. Ada lagi yang menarik, satu sholawat dibalas berapa? 10. Keterangan ulama, sholawat Allah satu untuk kita lebih baik dari seluruh amal kita sejak balik sampai meninggal. Masya Allah. Sholawat Allah satu untuk kita. Kan janji Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah membalas 10 solawat. Dan solawatnya Allah kalau ditimbang dengan amal Rosidin sejak umur 15 sampai mungkin nanti meninggal 115, wallahu alam ya, maka tetap lebih berat solawatnya Allah. Ya, yang mengucapkan langsung Allah. Iya. Tapi itu bisa kita wujudkan dengan kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang bersolawat kepadaku satu, Allah bersolawat kepadanya 10. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan solawat itu sesuatu yang spesial. Kenapa? Waktu Allah nyuruh sholat, Allah nggak sholat. Waktu Allah memerintahkan kita puasa, Allah nggak puasa. Waktu Allah memerintahkan kita haji yang perlu duit puluhan juta, bahkan ratusan juta haji. Tapi begitu Allah memerintahkan kita sholawat, Allah sudah lebih dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Yusollu itu fi'il mudhari' present continuous tense katanya kalau dalam bahasa Inggris. Kemarin Allah selawat, sekarang selawat, besok selawat sampai hari kiamat. Maka kalau kita bersolawat itu kita sedang membersamai Allah. Kalau ingin bersama Allah salah satunya solawat. Solawatnya Allah rahmat, solawatnya Allah malaikat memohonkan rahmat. Terus ada pertanyaan, kenapa Nabi sudah mulia masih perlu kita mintakan? Sebenarnya itu Allah ngajarin kita untuk luberan. Ini ada air, sudah begini, kita tuangin air, maka air itu tumpah ke kita. Begitu. Mungkin itu ya. Ya, sebagian terakhir ya kita ucapkan ya. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ahmad Rashidin yang telah membimbing kita untuk menyelami Aqidatul Awam ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang ada di studio ya, yang ada di rooftop ini, yang ada di Musholla Magnet Rezeki Center mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita baca ya. Dan insya Allah kita akan kembali lagi di kajian kita di pekan depan ya, Iqra.
intinya apapun yang terjadi ikram selalu harus ada ya, apapun yang terjadi. Jadi sekarang Mas Aang nih selalu nanya, Ustadz ikram ada ndak gitu ya. Ustadz ikram ada ndak ya. Pokoknya sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Karena pekan kemarin Anang isinya dari Parepare Ustadz ya. Dari Parepare ya. Ustadz Ali dari Ustadz Mekah. Ali dari Mekah ya. Ya Ustadz Abus di sini. Jadi apapun yang terjadi insya Allah. Jadi begitu Bu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua ya. Walaupun bajunya udah bekal banyak-banyak ya. Kemudian sholawat, kemudian nggak ada fotonya, tetap sholawat ya nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang ada di YouTube. Ada 300 orang yang bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini masuk ke dalam hati kita. Dan ilmu ini bukan ilmu sederhana ya. Walaupun kita berusaha membahasnya dengan kajian yang ringan ya, tapi ilmu ini menjawab semua ya, apapun yang keraguan-raguan yang ada orang di luar gitu ya, nantinya akan terjawab semua ya. Apakah ya ini Tuhan, apakah ini Tuhan, kita nggak perlu ragu-ragu lagi ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskannya di dalam kitabnya dan dijelaskan oleh para ulama, termasuk salah satunya akidah talawuf. Ustadz mungkin sedikit kita tutup dengan doa Ustadz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal ahwat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna fiha aqsal ghayat bil kharati wal hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, kami senantiasa memohon kepadamu, tolonglah kami sebagaimana Engkau menolong orang-orang yang soleh, yang hati kami mudah berzikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmatmu, dan ibadah kami semakin hari semakin baik. Ya Allah, hujamkanlah keimanan kami yang paling sempurna, karena kami mengaku beriman, berkumpul dengan orang beriman. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang ada nifak. Sekecil apapun kami beriman, mengaku beriman, namun kesempurnaan kami, iman kami tidak sempurna. Ya Allah, jadikanlah seluruh amal kami amal yang Kau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau menguji kami dengan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Jadikanlah diri kami, anak keturunan kami, sahabat, saudara, dan murid-murid kami yang belajar bersama kami menjadi ahli ilmu dan ahli kebaikan. Kami berlindung dari kebodohan yang mengantar kami kepada keburukan. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk kembali berziarah ke kota Mekah dan Madinah. Limpahkanlah kami rizki dan keselamatan dengan segala kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kami berlindung dari kemalasan yang membuat kami jadi miskin. Kami berlindung dari kewajiban yang tidak kami bisa tunaikan. Maka tolonglah kami menjadi orang-orang yang tangan kami di atas, bukan tangan kami di bawah, karena mengharap bantuan dari siapapun kecuali dari sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.